Allah, kita masih di landasan yang kelima, membantah orang yang menyelisih al-haq adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita di halaman 197 di tengah alinea, di tengah, tidak termasuk loyal terhadap kaum muslimin sedikit pun jika engkau menolong serta membela saudaramu dalam kebatilan. Jadi ketika ada yang berbuat batil, menyimpang dari yang hak, lalu kita membantu mereka, kita mendukung mereka, berarti itu tidak loyal terhadap kaum muslimin. Bahkan itu bisa menghancurkan kaum muslimin. Seharusnya kebatilan itu tidak didorong, tidak dilindungi, tidak didukung, tidak ditopang. Tapi kebatilan itu harus dibersihkan. Kebatilan itu harus ditumpas dari kaum muslimin. Dengan alasan bahwa dia sedang menghadapi kaum komunis. Ada yang lebih urgent daripada itu. Biarin saja kebatilan itu dulu. Ada yang lebih urgent. Siapa? Kelompok komunis sedang mengancam. Sehingga lalai dengan tugas untuk membersihkan kaum muslimin daripada kebatilan. Sebuah hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu ketika berbuat zalim atau ketika dizalimi. Perintah Nabi, tolonglah saudaramu ketika berbuat zalim dan ketika dizalimi. Qila ya Rasulullah, hadza nasruhu mazluman, fa kaifa nansuruhu zaliman? Lalu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, tentang menolong yang dizalimi kami sudah faham, kami sudah mengerti. Tapi bagaimana pula cara menolongnya ketika dia berbuat zalim? Ya, ketika orang dizalimi, ya kita tolong dia, kita bantu dia. Nah, kami sudah faham itu, kami sudah tahu. Ini masa orang yang berbuat zalim ditolong juga, bagaimana caranya itu? Ini ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal tahjuzuhu aw tamna'uhu minaz zulm. Caranya menolong saudaramu yang berbuat zalim adalah engkau menghalangi atau mencegahnya dari perbuatan zalim. Jadi bukan didukung, bukan dilindungi, tapi dicegah. Begitu cara menolong saudara kita yang berbuat zalim. Nah, mungkin terbalik dalam sepintas, ya, dalam sepintas lalu mungkin terbalik. Masa orang berbuat zalim ditolong juga? Maksudnya ditolong, kezalimannya harus dihentikan. Nah, begitu cara menolongnya. Bukan ditolong, bukan dibantu, bukan dilindungi. Nah, ini termasuk
membentengi kaum muslimin dari kebatilan ketika melanggar yang hak. Lalu di riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi, in kana zaliman falyanhahu fa innahu lahu nasr. Apabila dia seorang berbuat zalim, maka hendaklah dia melarangnya, karena sesungguhnya itulah pertolongan baginya. Ya. Jadi ada si fulan berbuat zalim, lalu kita datang mencegahnya. Itu namanya sudah menolong dia. Sudah menolong dia. Tapi kalau menolongnya, membantunya, melindunginya, itu menjerumuskannya namanya, itu bukan menolongnya. Jadi pengertian menolong adalah menghentikan kezalimannya, bukan melindungi kezalimannya, bukan memberikan tempat kezalimannya. Itu namanya menjerumuskannya, namanya itu. Sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terkait hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan implementasinya hadis ini adalah wajib menjatuhkan sanksi atas seseorang yang menisbatkan dirinya kepada mereka. Ya. Ada golongan yang berbuat batil, ada golongan yang menyimpang dari yang hak. Ya, katakanlah sekarang jaringan Islam liberal, JIL, itu diantara contoh yang menyimpang dari yang hak, yang berbuat batil. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita harus memberikan sanksi kalau ada yang melindungi JIL, kalau ada yang menisbatkan dirinya kepada JIL yang sekarang bernama Islam Nusantara. Kalau saya, ya memang terus terang, saya bukan Islamnya Arab, tapi saya Islam Nusantara. Contoh begitu ya. Ada yang menisbatkan dirinya kepada yang batil, maka harus diberikan sanksi. Kata Ibnu Taimiyah, mereka membela dan menyanjung mereka, mengagungkan kitab-kitab mereka. Mereka juga punya kitab. JIL itu, Islam Nusantara itu juga punya kitab. Tahu kitabnya? Fikih Lintas Agama, itu nama kitabnya diantaranya. Ya, Fikih Lintas Agama. Disitulah dibolehkan menikah dengan orang kafir. Ya, itu di dalam fikih itu, maka diberikanlah kebebasan sebebas-bebasnya dalam perkara jodoh. Maka orang tua nggak boleh ikut campur. Anaknya mau bersuamikan orang kafir, beristrikan orang kafir, boleh. Itu diantara kitabnya. Nah, kalau ada orang yang membela mereka, menyanjung mereka, mengagungkan kitab-kitab mereka, diketahui memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka, serta merasa tidak senang jika dibicarakan kejelekan mereka, mencari-cari alasan untuk membela mereka dengan mengatakan bahwa pembicaraan ini tidak diketahui apa hakikat maknanya. Ilmu kita belum sampai. Itu sebenarnya tujuannya baik. Apalagi kalau sudah bicara sufi, tasawuf, ya. Ada yang nyeleneh. Oh, itu syariatnya yang begitu, hakikatnya tidak. Karena kita baru dalam tangga syariat, jadi kita nggak ngerti.
Pernah nonton video enggak? Ada orang gila, ya, itu dianggap Habib. Ya, orang gila nggak berpakaian, pakaian seadanya, compang-camping, pakai peci putih. Dia jalan ke tengah majelis, lalu dikasih kain, didandani, kain itu dilemparkan, dibuang. Gila, nggak mau berpakaian, tapi itu dianggap Habib. Kita nggak tahu, ini orang keramat. Secara zahir seperti itu, tapi hakikatnya dia waliullah. Ya, seperti itu. Nah, ini harus diberikan sanksi, kata Ibnu Taimiyah. Selanjutnya Ibnu Taimiyah menuturkan, bahkan merupakan kewajiban untuk menjatuhkan sanksi kepada setiap orang yang mengetahui kondisi mereka namun tidak ikut berpartisipasi dalam memberantas mereka. Tahu mereka berbuat batil, tahu mereka nyeleneh, tahu mereka nyimpang, tapi cuek, ya, tidak ikut andil untuk memberantas kebatilan mereka. Itu juga harus diberikan sanksi, kata Ibnu Taimiyah. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Di halaman 199, selanjutnya di dalam membantah orang yang menyelisih kebenaran, terkandung fungsi pembelaan terhadap Islam dari dua sudut ancaman yang berbahaya. Jadi kalau kita sudah mencegah kebatilan itu, sudah mencegah orang yang menyimpang dari yang al-haq itu, berarti telah menyelamatkan Islam, menyelamatkan kaum muslimin dari dua ancaman yang berbahaya. Satu, ancaman ekstern dari luar, yaitu orang-orang kafir yang tidak mengetahui Islam. Ancaman tersebut adalah dalam bentuk penipuan atau makar mereka terhadap Islam dan kaum muslimin, berupa serangan yang dapat menghancurkan tonggak dan sumber akidah, moral, politik, dan hukum mereka. Sudah berapa tahun kita perhatikan orang-orang di luar Islam semakin berani mengundang kaum muslimin untuk Natal bersama. Dulu nggak ada. Toleransi ini sudah sejak lama, kerukunan antar umat beragama sudah sejak lama. Sudah sejak zaman Pak Harto dulu, zaman Orde Baru sudah ada dicanangkan kerukunan antar umat beragama. Tapi ternyata kita lihat yang terjun ke gereja itu cuman pemerintah. Rakyat tidak ada, jamaah tidak ada. Tapi semakin berani mereka mengundang kaum muslimin untuk ikut Natal bersama. Nah ini ancaman dari luar. Yang kedua, ancaman dari dalam, intern. Menghadapi ancaman perpecahan dari dalam tubuh umat ini dengan tersebarnya kelompok-kelompok dan aliran-aliran yang para penyebarnya tersebut senantiasa berkeliling meracuni hati generasi muda umat ini. Sebab ancaman perpecahan dari dalam yang berpakaian agama, yang mengatasnamakan agama, mengakibatkan kehancuran pada apa yang menjadi modal kaum muslimin. Nah, itulah tadi jaringan Islam liberal, Islam Nusantara. Mereka keliling. Udahlah, jangan terlalu radikal, jangan terlalu ekstrim ya. Kita bagaimana musimnya saja. Musim Syawal minal aidin wal faizin,
Musim Desember, Natal bersama. Asyik kan? Asyik. Tar Januari kongsi facai, Februari Valentine Day, April Mop. Sempurnalah sudah agama gado-gado, keyakinan campur sari. Inilah kajian orang liberal. Inilah kajian Islam Nusantara. Ini pengrusakan dari dalam, pembusukan dari dalam. Ketika kebatilan tidak kunjung diberantas, ketika yang hak tidak kunjung dijaga, dipelihara. Inilah dua ancaman ya, yang sangat berbahaya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan sesungguhnya orang-orang yang menempuh perjalanan di bawah sinar Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang kita sebut dengan At-Ta'ifatul Mansurah, golongan yang akan ditolong oleh Allah ya, yang dimenangkan. Mereka memiliki andil yang sangat besar serta kedudukan yang mulia dalam upaya mereka menambal keretakan di antara kaum muslimin. Nah, makanya dalam Ali Imran Allah memanggil kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Agama Allah yang dimaksud adalah agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Begitu. Jadi berpegang teguh kepada agama Allah adalah agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Nah, lalu di bawahnya, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian seperti orang yang berselisih, seperti orang yang berpecah belah. Seperti orang berselisih aja tidak boleh, apalagi benar-benar berselisih. Seperti orang berpecah belah saja tidak boleh, apalagi benar-benar berpecah belah. Nah, maka lahirlah Islam Nusantara berdasarkan kearifan lokal untuk memecah Islam yang benar, Islam yang hak, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu tadi. Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengatakan, satu ungkapan yang merupakan saripati ilmu dari kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang telah saya baca dalam membedakan sikap yang harus diambil terhadap kaum Khawarij dan terhadap orang-orang kafir. Nah, ini perkataan daripada penulis Syekh Abdul Malik Ramadhani. Apa kata beliau? Suatu ungkapan yang merupakan saripati pada ilmu dari kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah saya baca, ya dibaca dulu baru dituangkan dalam kitab ini, untuk membedakan sikap yang harus diambil terhadap kaum Khawarij yang menyimpang dari yang hak, yang berbuat batil, dan bagaimana bedanya dengan sikap menghadapi orang-orang kafir. Siapa itu orang Khawarij? Ya, salah satu sekte dalam Islam, salah satu aliran dalam Islam. Ciri khasnya apa? Gampang mengkafirkan kaum muslimin, kaum takfiri. Itu ciri khas daripada Khawarij. Maka dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya, hadis dari Abu Umamah Al-Bahili,
Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Apa kata Nabi? Syarru qatla tahta adimi sama khairu qatilin man qataluh. Sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit ini adalah orang Khawarij. Jadi kalau dia terbunuh, dia mati, itu orang mati paling jelek, kata Nabi SAW. Sebaliknya, sebaik-baik orang yang terbunuh adalah siapa yang terbunuh oleh mereka Khawarij tersebut. Lengkapnya ada di footnote 12, catatan kaki di bawah. Itu lebih lengkap hadisnya. Kata Nabi, kilabun nari, ya, mereka adalah anjing-anjing neraka. Mohon maaf agak kasar, tapi dari Nabi, ya. Ini bukan ucapan saya, tapi ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka siapa? Orang-orang Khawarij, golongan Khawarij itu. Syarru qatla tahta adimi sama. Nah, baru sampai kepada hadis yang di atas. Mereka sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Sebaliknya, khairu qatla man qataluhu. Sebaik-baik orang yang terbunuh adalah siapa yang terbunuh oleh mereka. Thumma qara'a yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kemudian Abu Umamah membacakan ayat, ya, masih sambungan Ali Imran tadi. Pada suatu hari ada wajah yang putih berseri, ada wajah yang hitam legam. Ya, dalam tafsir, wajah yang putih berseri itulah wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajah yang hitam legam itulah wajah Ahlul Bid'ah, di antaranya Khawarij. Ini dibacakan oleh Abu Umamah sampai akhir ayat. Qultu li Abi Umamah anta sami'tahu min Rasulillah. Lalu aku tanyakan kepada Abu Umamah, apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sangat vulgar sekali, sangat kasar sekali, anjing-anjing neraka. Yang benar, memang Anda mendengar dari Rasulullah seperti itu? Tanya orang kepada Abu Umamah. Abu Umamah menjawab, laulam asma'hu illa marratan aw marratain aw thalathan aw arba'an hatta adda sab'an ma haddathtukumuh. Setelah ditanyakan apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Abu Umamah menjawab, seandainya aku tidak mendengarnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, hingga 7 kali, niscaya aku tidak akan menceritakannya kepada kalian. Ternyata Abu Umamah bukan sembarangan orang. Sampai 7 kali didengar Rasulullah mengatakan Khawarij itu adalah anjingnya neraka. Kok begitu amat sih? Memang seberapa parah dia? Selesai perang Hunain, nah, kita cerita dulu dikit. Selesai perang Hunain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan ghanimah, harta rampasan perang. Selesai dibagi, lalu tampillah seorang yang bernama Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah namanya.
Dia berkata, berlaku adillah ya Rasul, berlaku adillah ya Rasulullah. Jadi Rasulullah diajarin supaya berlaku adil. Jadi menurut Zulkhuwaisirah, Rasulullah nggak adil dalam pembagian harta ghanimah. Apa kata Nabi? Celaka engkau. Siapa lagi yang berbuat adil kalau saya tidak adil? Mendengar perkataan Zulkhuwaisirah ini, mendidih darahnya Umar. Dalam satu riwayat, mendidih darahnya Khalid bin Walid. Dia mencabut pedang. Ya Rasulullah, izinkan saya menebas batang lehernya orang yang lancang ini. Jangan, kata Nabi. Jangan. Satu riwayat mengatakan dia masih sholat. Jadi orang Khawarij itu orang soleh, Pak. Sholatnya nggak tinggal. Ya, sholatnya malah banyak, sujudnya lama sampai hitam jidaknya. Mohon maaf, bukan menuding yang jidaknya itu Khawarij, nggak begitu. Ya, jangan pula nanti salah paham. Puasa sunnahnya banyak, baca Qur'annya apalagi, tapi baca Quran hanya sebatas kerongkongan saja. Dan dalam hadis yang panjang diceritakan, bahkan dia keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Kalau baca Qur'annya, kalian menganggap baca Quran kalian belum apa-apa dibandingkan dia. Kalau kalian mendengar dia baca Quran, kalau kalian lihat dia sholat, kalian akan menganggap sholat kalian belum apa-apa dibanding sholat mereka. Kalau kalian melihat dia puasa, kalian akan menganggap puasa kalian belum apa-apa dibanding puasa mereka. Jadi tentang kesolehan, ketaatan, melaksanakan ibadah, nomor satu Khawarij itu. Bukan sembarangan orang. Tapi lidahnya lancang, ya, mengatakan berbuat adillah ya Rasulullah. Ini bibit Khawarij, ya. Khawarij paling tua adalah Zulkhuwaisirah, sudah ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan Khawarij itu adalah golongan sudah ada bibitnya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan penguasa-penguasa pada hari ini, Rasulullah saja sudah tidak dihargai. Maka jangan heran pada hari ini penguasa-penguasa pada hari ini ditelanjang, dibuka kebobrokannya. Itu sebagian daripada sifat Khawarij. Tidak demikian dengan ahli sunnah. Ahli sunnah boleh menasihati penguasa, tapi secara diam-diam, ya, bukan di tempat umum, bukan gelar mimbar bebas menelanjangi aibnya penguasa. Itulah di antara pemikirannya Khawarij. Itulah sebabnya Nabi mengatakan Khawarij itu adalah, ya, kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Kita berlanjut. Makna hadis ini bahwa kejahatan mereka itu terhadap kaum muslimin melebihi kejahatan yang lainnya, karena tidak ada seorang pun yang lebih buruk dan keji perbuatannya terhadap kaum muslimin daripada mereka itu. Tidak pula orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani. Sekarang musuh kita kan jelas Yahudi dan Nasrani. Ayatnya jelas, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah 120. Tapi Khawarij yang Rasulullah tidak membolehkan membunuhnya, yang para sahabat tidak mengkafirkannya, ternyata bahayanya melebihi bahaya yang ditimbulkan oleh Yahudi dan Nasrani. Sebuah cerita dari Suriah sana. Sesama mujahidin
Khawarij tidak segan-segan untuk menikamnya. Sesama mujahidin sholat sama menghadapi orang-orang Syiah. Pasalnya apa? Karena tidak baiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Itu saja pasalnya. Maka walaupun sholat, walaupun muslim, maka harus dihabiskan. Kalau tidak baiat, kalau bukan golongan kita. Itulah sebabnya. Dulu kita pernah dengar bom meledak di Cirebon, di masjid ketika orang sholat Jumat. Bayangkan saudara-saudara, di masjid itu nggak ada orang kafir, semuanya muslim. Sedang sholat lagi, tapi meledak bom. Ya. Setelah itu saya terjadwal Jumat di Blok F Tanah Abang. Kebayang enggak Blok F Tanah Abang yang tapi sesama kaum muslimin yang bukan golongan mereka itu kafir dan harus dihabiskan. Inilah kejahatan penyimpangan daripada Khawarij. Dan casingnya sama-sama dengan kita, sama-sama jenggotan, sama-sama jingkrang, mungkin jidaknya sama-sama hitam dengan kita. Bagaimana membedakannya? Kalau orang kafir jelas, tapi ini sesama kita. Maka diceritakan di sini bahaya yang ditimbulkan oleh penyimpangan Khawarij itu lebih berbahaya daripada Yahudi ataupun Nasrani. Ini disebabkan karena Khawarij senantiasa berupaya secara optimal untuk membunuh setiap kaum muslimin yang tidak menyepakati mereka, menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, juga menghalalkan pembunuhan terhadap anak-anak mereka kaum muslimin secara seraya mengkafirkan mereka. Sementara mereka berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut adalah perintah Allah. Ya. Jadi meledakkan bom di masjid ketika orang sholat Jumat itu atas perintah Allah, kata mereka. Inilah yang membuat jeleknya kaum muslimin, jeleknya ajaran Islam, sehingga orang alergi dengan ajaran Islam karena perbuatan orang-orang Khawarij itu. Sehingga dakwah yang hak, dakwah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu mulai dicurigai orang. Jangan-jangan yang meledakkan bom kemarin nih, kok jenggotnya sama dengan meledakkan bom kemarin? Kalau kita bawa istri kita jilbabnya hitam, pakai nikab, wah, kok sama pakainya dengan istri Imam Samudra? Orang sudah mulai berpikiran negatif. Maksudnya secara umum bahwa golongan Khawarij lebih sedikit kejelekannya daripada orang kafir, dan cukuplah untuk dikatakan bahwasanya mereka itu lari daripada kekufuran, ya, atau diistilahkan dengan minal kufri farru. Orang-orang Khawarij itu lari daripada kekufuran. Akan tetapi jika dibandingkan dengan penderitaan yang dialami kaum muslimin sebagai akibat dari perbuatan mereka dan dari apa yang mereka timpakan kepada kaum muslimin berupa ujian, cobaan, jika ditinjau dari segi ini, maka kejahatan mereka lebih besar daripada kejahatan orang-orang kafir. Makanya lebih diutamakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang-orang Khawarij ini. Ya. Betapa seringnya ya dari Saudi didatangkan ulama-ulama kibar, dibawa ke penjara Cipinang untuk menyampaikan yang hak, bahwa tidak direnungkan, kata penulis, secara seksama fikih pemahaman Ibnu Taimiyah ketika beliau mengucapkan perkataannya di bawah ini. Setelah ucapan beliau sebelumnya, sanksi azab yang diberikan kepada orang Khawarij di dunia ini bertujuan untuk menolak kejahatan mereka dari kaum muslimin, meskipun di akhirat kelak kondisinya lebih baik daripada
orang-orang yang belum diberi sanksi di dunia. Sebagaimana halnya seorang muslim yang melanggar batas-batasan syariat Allah, ia diberi sanksi, sementara ahlu zimmah, orang-orang yang berlindung di negeri Islam dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani, tidak diberi sanksi. Ini barangkali ya perlu juga kita fahami. Kalau ada kaum muslimin menyimpang, harus diberi sanksi. Tadi telah kita sampaikan. Tapi kenapa ketika orang kafir harus dilindungi? Ya, maksudnya kafir ahlu zimmah. Masih ingat apa itu ahlu zimmah? Orang kafir yang tidak menunjukkan permusuhan kepada kaum muslimin, itu darahnya dilindungi. Sudah kita sampaikan apa kata Nabi? Barang siapa yang membunuh ahlu zimmah, membunuh kafir mu'ahad, lam yarih raihatal jannah, mereka tidak akan mencium baunya surga. Baunya surga itu bisa tercium dalam perjalanan sekian-sekian, kata Nabi SAW. Nah, sepertinya kayaknya terbalik. Masa orang kafir dilindungi, kaum muslimin harus didatangkan sanksi? Ya, memang begitu. Jawabannya, karena bahaya yang ditimbulkan oleh kelompok yang menyimpang ini jauh lebih besar daripada bahaya yang ditimbulkan oleh orang kafir seperti Yahudi dan Nasrani. Maka pesan penulis, ya, halaman 202 alinea di bawah, maka camkanlah hal ini dan gigitlah dengan gigi gerahammu, niscaya akan berguguranlah di hadapanmu tentara-tentara kebatilan yang mereka berupaya keras demi untuk kepentingan bid'ah dan pelakunya, seperti orang-orang yang mengatakan, jika kalian tidak bersama kami berarti kalian bersama mereka, atau mereka yang mengatakan kalian mengarahkan panah-panah kalian ke arah saudara-saudara kalian sendiri, padahal orang-orang sekuler dan komunis paling bersemangat menyebarkan perselisihan di antara kalian, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala. Demikian pentingnya menyampaikan yang hak kepada orang-orang yang menyimpang kepada yang batil. Kalau ini dilalaikan, maka kebatilan itu akan menggurita. Inilah yang sama-sama kita rasakan sekarang. Mereka menganggap diri mereka lah yang paling benar karena paling toleran, sementara kita yang masih istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah, kita yang dikatakan radikal, kita yang dikatakan intoleran. Ya, beginilah pemutar balikkan fakta. Selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menuturkan, sesungguhnya pensucian, pembersihan jalan Allah Subhanahu wa taala, agamanya, manhajnya, syariatnya, dan penolakan kezaliman serta permusuhan mereka atasnya merupakan wajib kifayah, ya, merupakan fardu kifayah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Maka hendaklah ada di antara kita untuk itu, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, hendaklah ada di antara kita yang konsen untuk menyampaikan yang hak tersebut. Seandainya Allah tidak membangkitkan orang-orang yang berkewajiban menolak kejahatan mereka, kebidahan mereka, niscaya agama ini akan benar-benar mengalami kerusakan. Sebenarnya sudah ada badan, ya. Kalau kita pernah lewat di Jalan Tambak, ya, dari Matraman ke Manggarai ke Jalan Tambak itu, sebelah kanan ada papannya hijau, tulisannya LPPI, Lembaga Pengkajian Penelitian Islam. Itu konsen, ya, menghidangkan aliran-aliran sesat kepada kita.
kesesatan Syiah, kesesatan Ahmadiyah, kesesatan LDII, kesesatan liberal. Ya, nanti kita lanjutkan. Ada Ustadz Amin Jamaluddin, beliau dari Bima, sudah meninggal, wallahirham. Ada lagi Ustadz Hartono Ahmad Jais, orang Solo, insyaallah beliau masih ada. Beliau yang konsen meneliti, mengkaji aliran sesat, faham sesat yang ada di Indonesia, kemudian mengkritisi, menyampaikan, maka terbitlah bermacam-macam buku aliran dan faham sesat di Indonesia. Malah Ustadz Hartono berani menulis ada pemurtadan di IAIN, tapi sayang nggak dapat dukungan, sehingga sekarang nggak ada perkembangan, mentok. Nah, ini yang kita sayangkan. Kita berlanjut, dan kerusakan yang mereka timbulkan itu lebih parah daripada kerusakan yang ditimbulkan akibat penguasaan musuh dari golongan orang-orang yang harus diperangi, yaitu orang kafir. Orang-orang kafir tersebut jika menguasai kaum muslimin tidak merusak hati-hati mereka dan keyakinan mereka kecuali karena mengikuti kondisi apapun, ya, kecuali karena mengikuti kondisi. Tapi beda dengan orang-orang ahlul bid'ah, ahlul hawa, ya, seperti Khawarij tadi, mengawali pengerusakan tersebut dari hati. Kalau sudah terdoktrin oleh faham Khawarij, ya sudah faham takfiri, begitu merusak hati. Padahal hati inilah yang perlu diperhatikan, karena ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, tidak melihat pada bentuk-bentukmu, rupa-rupamu dan harta kekayaanmu, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amal perbuatanmu. Nah, sekarang hati ini yang dirusak oleh ahlul hawa dan ahlul bid'ah itu. Nah, makanya penulis berpesan menyampaikan yang hak kepada orang yang menyimpang, itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis tadi sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, sampai di sini. Insyaallah pekan depan Syekh Abdul Malik Ramadhani menceritakan kampungnya. Mengapa perhatian Majelis Ulama Aljazair, ya, beliau orang Aljazair, Aljazairi, dalam membantah kelompok-kelompok sempalan seperti tarekat sufi, lebih terfokus daripada perhatian mereka dalam membantah golongan ateis. Nah, bagaimana pula besok insyaallah pekan depan akan kita bahas, kita sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mendengarkannya makanya salah. Apakah kita boleh saudara-saudara kita yang tidak salat? Ya. Kayak orang-orang kayak satu jauh. Baik. Iya. Ya. Baik. Itu aja. Ya. Betul sekali, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan kita dengan orang kafir itu adalah salat. Ya, maka faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir. Hadisnya sahih. Nah, pertanyaan sekarang, sudah bolehkah kita
mengatakan kafir kepada saudara-saudara kita yang tidak sholat. Nah, kembali disinilah persimpangan jalan Khawarij dengan Ahlus Sunnah. Kalau Khawarij ya udah selesai, ya kafir, nggak ada cerita. Ya, ada yang nggak sholat, kafir, tagut. Tapi Ahlus Sunnah tidak begitu. Ahlus Sunnah tidak serampangan dan tidak terdorong hawa nafsu. Lihat dulu kenapa dia tidak sholat. Ya, latar belakang kenapa dia tidak sholat ada satu di antara dua. Ya, pertama, lu kok nggak sholat sih? Oh, sholat tuh kan nggak wajib, yang penting hati bersih. Nah, ini udah lewat ini, ya. Sudah mengingkari kewajiban sholat. Nah, betul lah apa yang dikatakan Nabi, faman tarakaha faqad kafar. Apapun alasannya ketika mengingkari kewajiban sholat, apakah yang mengatakan itu tadi yang penting eling, sholat tidak wajib, atau seperti yang dikatakan oleh NII kemarin, sekarang periode Makkah, negara Kesatuan Republik Indonesia ini negara kafir, kita nggak wajib sholat. Kapan wajib sholat? Nanti setelah hijrah ke periode Madaniyah, negara Islam Indonesia. Ini pun juga sudah menyimpang, sudah masuk kepada faman tarakaha faqad kafar tadi. Siapa yang meninggalkannya dia kafir, karena sudah mengingkari kewajiban sholat. Kemungkinan yang kedua, lu kok nggak sholat sih? Emang sholat itu nggak wajib? Siapa bilang nggak wajib? Saya jelek-jelek ini juga ngaji dulu. Oh, dia marah kalau dikatakan sholat itu nggak wajib. Ya kalau sholat wajib kan nggak sholat ya? Ya itulah saya. Jangan ikuti ya. Itulah saya. Jadi hatinya mengakui kewajiban sholat, tapi karena kebodohannya, karena pergaulannya, bisa juga karena kemiskinannya, tidak duit untuk beli mukena, tidak ada duit untuk beli sarung, ya, pakaiannya bernajis. Nah, ini ladang dakwah kita, ladang infak kita. Belikan dia sarung, belikan dia mukena. Jangan divonis kafir orang seperti ini. Nah, menurut tafsir Ibnu Abbas, inilah dia kufrun duna kufrin, kafir yang tidak keluar dari Islam. Kalau dia meninggal, jenazahnya masih diselenggarakan. Tapi para ulama nggak usah ya, cukup perwakilan saja untuk mensolatkan jenazahnya. Nah, jadi demikian. Jadi tafsir Ibnu Abbas terhadap hadis Nabi tadi, ya dengan melihat dulu latar belakang kenapa dia tidak sholat. Ya, yang lain? Ya, silakan. Yang mana dulu? Tadi Pak Ustaz mengatakan waktu Al-Quran itu imam Al-Ghazali. Kalau nggak salah saya, Imam Al-Ghazali itu kan yang sekarang 70 besar itu. Yang mengarang? 70 besar. Kalau kita itu termasuk mengamalkan misalnya nomor 1 syirik, nomor 2 meninggalkan sholat dan sebagainya, padahal dia kurang itu pewaris. Apa kita dosa atau enggak itu? Yang namanya Al-Baghdadi ini banyak, Pak. Ya, yang namanya Al-Baghdadi ini banyak. Jadi yang kita katakan tadi, Abu Bakar Al-Baghdadi ini imamnya ISIS. Jadi Islam yang benar itu hanyalah yang baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi, yang tidak itu kafir semua. Ya, inilah keyakinan Khawarij, ya, yang sekarang ini namanya ISIS. Itu ini juga banyak di tanah air kita, banyak di Jakarta, di negeri kita ini. Nah, tentang Al-Baghdadi yang lain, banyak ulama besar yang dipakai kitabnya, yang dipelajari kitabnya.
Ya, jadi tidak sama gitu Pak. Ya, yang sebelah. Jika kita terhadap saudara-saudara kita yang menyampaikan di tempat umum karena kesulitan yang Ya. Memang ya menghadapi saudara-saudara kita yang terbakar hawa nafsu ini, ya kita juga menghadapinya harus dengan lemah lembut. Tidak boleh juga dengan hawa nafsu. Nah, gimana? Kalau kebobrokan kita dibicarakan orang di depan umum, kita senang nggak? Ya, kita salah. Kita ini kan nggak ada apa-apanya. Kita rakyat biasa kan? Nah, lalu kita ditunjuk-tunjuk orang di depan umum. Lu salah kalau gitu. Muka kita akan merah, ya, wajah kita merah, kita akan, yang jelas kita nggak senang kepadanya. Jadi adab ketika menyampaikan yang hak, jangan pernah di depan umum. Jangankan orang dewasa, anak kita saja, coba ditegur di depan umum, dia ngelawan. Ya, anak kita saja kita tegur di depan umum, dia akan ngelawan. Inilah kecenderungan manusia. Apalagi seorang penguasa, ya, dibuka aibnya di depan umum, siapa yang tidak marah? Ya, ada adab ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Antara lain, apa kata Nabi? Apabila kamu menasehati penguasa, nah itu judulnya, mudah-mudahan hadisnya ada. Nah ini, hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunan. Kata Nabi, man arada ayyan sahali sultan fala yubdihi alaniyah walakin ya'khudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan, hendaklah ia pegang tangannya lalu menyendiri dengannya. Jika penguasa itu mau mendengar nasihat itu, maka itu yang terbaik. Dan bila si penguasa itu enggan, tidak mau menerima, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban amanah yang dibolehkan, yang dibebankan kepadanya. Pasti ada yang komen, yang enggak mungkin lah, ya. Katakanlah Pak Jokowi penguasa sekarang, pegang tangannya, jangankan pegang tangan, ya, kita punya MUI, maka MUI itulah perwakilan kita, itulah. Percuma uang dihabiskan triliunan untuk memilih wakil di Senayan kalau kita juga yang akan menyampaikan. Kita ingat dulu ketika zaman Pak SBY ada nomor spesial untuk kirimkan, waktu itu kan baru SMS, belum ada WA ya. Kita boleh SMS kita. Nah, itu salah satu cara dulu tuh. Jadi ini adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadis yang kedua. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Bakrah. Man akrama sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahu Allahu yaumal qiyamah. Wa man ahana sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan penguasa di dunia, dia akan dimuliakan oleh Allah di akhirat. Barang siapa yang menghinakan penguasa di dunia, maka Allah akan hinakan dia pada hari kiamat. Jadi penguasa itu boleh tidak ditaati ketika dia menyimpang kepada kebatilan, tapi hormat kita tetap. Hormat kita tetap. Jangan pernah kita lancang tidak menghormati penguasa. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maaf bukan menjilat kepada penguasa ya. Terserah kita nanti bagaimana menerimanya. Yang jelas begitulah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain masih ada? Ya, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika.